Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hima Prastiko. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8 dan saya mempunyai anggota Aldi Ahmad Feryananda, Davi Kamal, Himan Prastiko selaku saya sendiri, dan juga Rifardiansyah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang layanan TI. Nah, siklus layanan dalam TI itu yaitu atau bisa disebut service life cycle digunakan untuk mendukung manajemen TI dalam melakukan proses pelayanan dan bertujuan untuk menghasilkan produk yang baik. Siklus hidup layanan memiliki tahapan-tahapan best practice dalam mengelola manajemen pelayanan agar produk yang dihasilkan tepat guna. Tahapan best practice disebut dengan Information Technology Infrastructure Library atau ETL, di mana tahapan ini merupakan kerangka kerja yang menyediakan panduan bagi penyedia layanan atau service provider. Dalam bentuk siklus hidup atau life cycle, tujuan dari penggunaan ETL ini dalam pembuatan struktur life cycle untuk mempermudah pemahaman proses dan fungsi TI yang dilakukan oleh penyedia layanan. Berikut proses life cycle yang dilakukan dengan ETL. Nah, ini siklusnya yaitu ada service strategi, service transition, service operation, dan service design, dan terakhir ada functional service improvement. Nah, service strategi atau strategi layanan adalah siklus pertama dan siklus inti dari ETL. Pada tahapan strategi layanan diperlukan pemahaman lebih baik terhadap produk atau jasa dan bagaimana berhadapan dengan permintaan dan ekspektasi klien. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses servis strategi, yaitu perspektif atau visi yang berbeda antara penyedia layanan dan klien. Position atau posisi di mana penyedia layanan akan bersaing dengan kompetitor. Plan, perencanaan untuk mencapai tujuan visi dan misi memuaskan pelanggan. Pattern, membuat pola khusus sebagai ciri khas dari penyedia layanan dan mengambil keputusan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reka. Kemudian terdapat salah satu strategi layanan menggunakan konsep service portfolio management atau portofolio layanan. Konsep ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap yang dilakukan oleh penyedia layanan dalam melakukan usaha pengembangan produk, produk yang pernah dihasilkan dan produk yang sedang aktif berjalan. Salah satu contoh dari strategi layanan yaitu produk klaim voucher gratis ongkir yang ditawarkan oleh e-commerce Shopee dengan tujuan memudahkan pelanggan dalam berbelanja online bebas biaya antar tanpa syarat minimal belanja. Gratis ongkos kirim merupakan kelompok layanan sistem dengan jenis service pipeline, di mana informasi jumlah klaim gratis ongkir akan diproses dan untuk diberikan solusi dan bahan evaluasi pengembangan dan perancangan produk selanjutnya. Berikut video tentang layanan TI. Yang kedua, service design atau desain layanan. Pada siklus desain layanan dilakukan pengolahan strategi dari siklus strategi layanan untuk diubah menjadi suatu rancangan layanan TI yang lebih baru. Berikut cakupan dalam melakukan desain layanan.
Yang pertama, pengenalan layanan baru atau yang berubah melalui identifikasi akurat, persyaratan bisnis, dan definisi persyaratan layanan yang disepakati. Yang kedua, kemampuan arsitektur, teknologi, dan sistem manajemen untuk mengoperasikan dan memelihara layanan baru. Yang ketiga, kemampuan semua proses tidak hanya dalam desain layanan untuk mengoperasi dan memelihara. Next. Siklus desain layanan memiliki salah satu strategi penting, yaitu service katalog manajemen atau manajemen katalog layanan. Proses ini berfungsi untuk menyediakan sumber informasi yang konsisten atas seluruh layanan yang disetujui dan memastikan bahwa katalog layanan tersebut secara luas tersedia untuk siapa saja yang diizinkan untuk mengaksesnya. Salah satu contoh dari manajemen service katalog pada Shopee yaitu Standard Express Shopee, di mana layanan tersebut melakukan perekaman secara langsung melalui GPS handphone untuk mengetahui alamat pelanggan yang berguna untuk informasi pengiriman paket. Ini gantian kan ya? Ya, Davi lanjut. Halo. Lanjut Davi. Buku bukan 13. Oh ya, Aldi. Bagian service transition atau transisi layanan. Siklus transisi layanan mendapat desain layanan yang sudah diolah dan akan diajukan untuk dipersiapkan ke proses live environment. Pada siklus ini, dilakukan uji coba secara berkala dengan tujuan untuk meminimalisir gangguan ketika pelanggan menggunakan pelayanan tersebut. Salah satu contoh produk baru yang ditawarkan oleh e-commerce Tokopedia saat ini yaitu produk reksadana dengan Bank Mandiri Syariah dan juga Shalendra dan Nakas. Selanjutnya ada service operation atau operasional layanan. Setelah melewati tahap transisi layanan dan sudah berhasil melakukan live environment, penyedia layanan bertanggung jawab mengamati kinerja layanan dan melaporkan aktivitas pelayanan sebagai bentuk dari keterikatan perjanjian layanan dengan pelanggan. Yang selanjutnya ada service level agreement atau tingkatan jasa persetujuan. SLA atau Service Level Agreement memiliki tujuan untuk menjaga dan memperbaiki kualitas pelayanan dan mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Salah satu contoh dari SLA yaitu pada e-commerce Shopee yang memberikan pelayanan call center untuk layanan pengaduan pelanggan selama beraktivitas menggunakan aplikasi Shopee. Selanjutnya ada Operational Level Agreement atau OLA, merupakan kontrak yang menentukan bagaimana berbagai kelompok TI dalam perusahaan bencana memberikan layanan atau rangkaian layanan. Salah satu contoh pada perusahaan yang bekerja sama dengan beberapa vendor atau konsultan TI untuk membangun produk berupa sistem. Selanjutnya yaitu Continual Service Improvement atau peningkatan layanan berkelanjutan. Bagian ini memberikan panduan dalam membuat dan mengelola nilai bagi pelanggan melalui rancangan yang lebih baik. Pengenalan dan operasional dari layanan ini memadukan prinsip-prinsip praktis dan metode-metode dari manajemen yang berkualitas, change management, dan capability improvement. Organisasi belajar akan perbaikan dalam mencapai layanan yang berkualitas. Kegiatan operasional yang efisiensi dan bisnis continuity. Pedoman ini disediakan untuk menghubungkan perbaikan atau usaha dan hasil dengan servis strategi, desain, dan transition.
Selanjutnya, Oh, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Davi Kamal Ibrahim Iskandar. 7 langkah untuk meningkatkan proses-proses yang ada pada siklus ini meliputi 1. Define what you should measure. 2. Define what you can measure. 3. Gather data. 4. Process the data. 5. Analyze the data. 6. Presenting and using the data. 7. Implement the corrective action. Fungsi Information Technology Infrastructure Library atau disebut juga ITIL adalah kerangka kerja umum yang menggambarkan best practice dalam manajemen layanan TI. ITIL menyediakan kerangka kerja bagi tata kelola TI yang membungkus sebuah layanan dan berfokus pada pengukuran terus-menerus dan perbaikan kualitas layanan TI yang diberikan baik dari sisi bisnis dan perspektif pelanggan. IT Service Management Forum. Fungsi yang diberikan ITIL yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan kepuasan pengguna dan pelanggan dengan layanan TI. 2. Meningkatkan ketersediaan layanan langsung mengarah untuk meningkatkan keuntungan bisnis dan pendapatan. 3. Penghematan keuangan melalui pengurangan pengerjaan ulang, waktu yang hilang, peningkatan penggunaan manajemen sumber daya. 4. Meningkatkan waktu terhadap pasar untuk produk dan jasa baru. Yang terakhir, meningkatkan pengambilan keputusan dan risiko dioptimalkan. C. Peran ITIL bagi organisasi secara umum. Menurut Warson, ITIL membantu Departemen TI meningkatkan kualitas layanan, termasuk mempercepat penyelesaian proyek, penggunaan sumber daya, mengurangi kesalahan, dan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, pelanggan, serta pengguna. Baik, selanjutnya ada penelitian. Selanjutnya, Baik, ini selanjutnya ada penelitian dari Holstein, Tem, dan Brenner pada tahun 2005 menyatakan bahwa ITIL memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada klien atau layanan sekaligus juga pada kualitas layanan TI. Yang kedua, ada efisiensi yang diakibatkan dari standarisasi, optimasi proses-proses, dan otomasi proses. Yang ketiga, ada transparansi dan terukur yang diperoleh melalui dokumentasi proses dan monitoring proses. Elemen 2006 menyajikan keuntungan menggunakan kerangka kerja ITIL dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, keuntungan bagi penyedia layanan TI, yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan TI. Yang kedua, mengurangi risiko tidak terpenuhinya kebutuhan bisnis terhadap layanan TI. Yang ketiga, mengurangi beban biaya ketika mengembangkan prosedur dan praktek-praktek dalam organisasi. Yang keempat, ada aliran komunikasi dan informasi yang lebih baik antara staf TI dengan pelanggan. Yang kelima, ketersedia standar dan panduan bagi staf TI. Yang keenam, produktivitas makin besar serta optimal dalam mengkaryakan keahlian dan pengalaman. Yang terakhir, yang ketujuh, suatu pendekatan berbasis kualitas terhadap layanan TI. Sedangkan yang kedua, bagi pelanggan atau pengguna layanan TI, keuntungannya yang diperoleh adalah 1. Merasa puas karena layanan TI yang diberikan disertai prosedur-prosedur yang terdokumentasi dan dapat diaudit. Yang kedua, kepercayaan terhadap layanan TI menjadikan pelanggan dapat berfokus pada bisnisnya. Yang ketiga, tersedianya kontak yang jelas untuk menyampaikan atau berdiskusi terhadap perubahan. Yang terakhir, yang keempat, pemahaman bahwa informasi diberikan sebagai sarana justifikasi terhadap layanan TI dan untuk menyediakan umpan balik terhadap pemantauan service level agreements atau disebut SLA.
Terus ada Maroni et al. Atau Maroni dan Kobe pada tahun 2011 menyimpulkan bahwa seiring makin dewasanya adopsi ITIL pada suatu organisasi, maka persepsi tingkat keselarasan antara bisnis dengan TI meningkat. Kesadaran bahwa manfaat yang diperoleh berkat penerapan ITIL meningkat. Yang ketiga, penggunaan metrik untuk mengukur manfaat implementasi ITIL meningkat. Tingkat keuntungan yang diberikan dari TI dan mendapat pengakuan pihak bisnis meningkat juga. Ya, mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.